Halo guys, balik lagi di layar kece. Kali ini Mimin mau nyeritain film yang berasal dari India yang berjudul Gabbar is Back. Film ini mengangkat kisah Profesor Aditya Singh Rajput yang dikenal juga dengan sebutan Gabbar dan diperankan oleh Akshay Kumar. Gabbar digambarkan sebagai sosok pria yang berubah menjadi pembunuh berantai dan buronan polisi karena tersulut emosi, menanggut nyawa para pejabat ataupun atasan-atasan yang kerap kali korupsi. Gabbar itu pun diketahui mendirikan sebuah institusi pramiliter miliknya sendiri untuk menghabisi musuhnya dengan rapi dan tak meninggalkan jejak. Gabbar menjalankan semua rencananya bersama kelompok pemuda yang ia pimpin. Alur yang mereka lakukan adalah membunuh koruptor, lalu menyebarkan bukti-bukti korupsinya sebelum memberi kabar kematian. Nah, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu update kalau layar kece sudah upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Gak perlu banyak spoiler di awal, langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan disuguhi dengan sebuah penculikan. Dan di sini ada 10 kolektor yang diculik oleh seseorang. Di sebuah wilayah bernama Maharashtra, 10 orang ini adalah pemimpin distrik wilayah itu. Ternyata 10 orang ini juga termasuk orang-orang yang korupsi terhadap negara. Berita penculikannya pun tersebar ke seluruh penjuru kota, baik pemerintah daerah ataupun masyarakat. Keesokan harinya, diberitakan bahwa 9 dari kolektor itu telah kembali. Namun, ada salah satu dari kolektor itu yang ternyata digantung di tengah-tengah kota dengan berkas dan juga CD. Polisi yang melihat itu kemudian menurunkan mayat kolektor itu dan membawanya ke kantor polisi. Polisi membuka berkas yang tergantung dengan mayat kolektor itu. Saat dibuka, ternyata isinya merupakan pernyataan bahwa Gabbar yang membunuhnya, karena kolektor itu adalah orang yang korup. Dan di situ juga telah disertakan bukti-bukti dari semua hasil korupsi yang dilakukan. Polisi memerintah agar semua berkas itu tidak menyebar. Namun sayang, Gabbar menyebarkan CD itu ke seluruh penjuru kota, bahkan ke media televisi. Hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat di kota itu. Di sebuah kampus nasional, seorang dosen yang bernama Aditya sedang melakukan tugasnya, yaitu mengajar. Aditya adalah dosen fisika di kampus itu. Ia memiliki caranya sendiri untuk mengajar mahasiswanya. Di saat yang bersamaan, ada beberapa preman yang datang ke kampus itu. Preman itu ingin menutup kampus tersebut. Namun, ketika mereka mendatangi Aditya, justru Aditya mempraktekkan ilmu fisikanya kepada preman itu. Alhasil, preman-preman itu babak belur dibuatnya. Para preman itu lari, namun Aditya mengejarnya hingga mereka keluar gerbang kampus. Saat itu, Aditya mengatakan kalau mereka tidak bisa menutup kampus ini selama ia masih ada di situ. Malam itu Aditya baru pulang dari kampus. Di perjalanan pulang, Aditya dicegat oleh seorang wanita yang bernama Surti. Surti meminta tolong untuk membawa kakaknya yang sedang hamil untuk melahirkan. Aditya pun menolongnya. Namun, kakaknya Surti justru melahirkan di dalam mobil. Setelah melahirkan, dibawalah wanita itu dan bayinya ke rumah sakit. Surti belum sempat mengucapkan terima kasih, namun Aditya sudah pergi duluan. Surti berpikir bahwa lelaki itu seperti malaikat. Di sisi lain, di kantor polisi mereka sedang berdiskusi terkait masalah Gabbar. Di sana kepala polisi mengatakan siapa saja diperbolehkan untuk memberikan ide. Namun mereka hanya diam. Di situ ada satu polisi yang hanya sebagai supir, mengangkat tangannya untuk memberikan ide, tapi justru diabaikan. Polisi ini bernama Sandu. Sandu yang merasa diremehkan kemudian keluar dari kantor polisi. Ia berpikir untuk melakukan cuti untuk mencari informasi terkait Gabbar. Di suatu pagi, Surti yang sedang mengendarai skuternya membuat mobil orang penyok. Namun Surti membuat seolah-olah sopir mobilnya lah yang salah.
Saat itu, Aditya datang. Ia mengatakan bahwa Surtilah yang salah. Aditya menjelaskan kalau apa yang Surti lakukan, seperti itu akan kehilangan pekerjaannya. Surti kemudian sadar dan Surti mengundang Aditya ke acara syukuran anak yang lahir di dalam mobilnya. Di sisi lain, Sandu yang sedang menyelidiki kasus Gabar di kantornya. Gabar mengirimkan sebuah CD ancaman bahwa Gabar akan mengosongkan kursi kepala PWD alias Menteri Pekerjaan Umum untuk selamanya. Nama Gabar makin mencuat di mana-mana. Namun, tidak ada yang tahu siapa Gabar sebenarnya. Di ruang Menteri Pekerjaan Umum, saat itu masuk seorang karyawan bawahannya yang mengatakan bahwa Gabar telah menculik para kolektor. Dan apabila target selanjutnya adalah kantor kita, maka nama Anda lah yang paling ditargetkannya. Di situ kepala menteri ini takut bukan kepalang. Di waktu yang bersamaan, seorang kepala proyek datang untuk menambah uang suapnya. Namun menteri ini kemudian mengembalikan uang itu, bahkan DP-nya yang sebanyak 15 crore. Sementri akan menerima apabila semuanya dilakukan dengan benar. Serta menteri mengumumkan kepada semua karyawan bahwa ia akan mengembalikan semua uang yang ia korupsi secara cash, dan mohon hal itu disampaikan kepada Gabar. Polisi kemudian bertindak, di mana polisi ini membuat sebuah pencarian di kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang paling korup. Namun di sana semua justru malah mengakui semua kekorupannya. Bahkan banyak orang yang mengakuinya. Namun saat itu kepala distrik kolektor justru yang diculik oleh Gabar dan membuat para polisi kaget. Mereka sibuk di kantor pekerjaan umum. Namun lain lagi yang diculik. Di sisi lain, Gabar yang menangkap kepala distrik kolektor ini kemudian menanyakan apa kesalahan dari kepala distrik ini, bahwa dia telah menerima suap untuk mengalihkan air ke pabrik gula, yang dimana aliran itu sebenarnya adalah untuk kepentingan pertanian masyarakat. Kepala distrik inilah yang membuat kekeringan air para petani di daerah itu. Kepala distrik ini pun digantung di tengah kota. Media pun sontak kaget dengan masalah ini. Bahkan masalah ini benar-benar membuat sebuah keributan antara petugas pemerintah, serta membuat takut para koruptor-koruptor kelas kakap. Aditya pun mengunjungi rumah Surti untuk melihat anak dari kakaknya Surti. Di sana, Aditya mengendong anak itu dan memberikan kalung sebagai tanda kecil untuk anak itu. Nampaknya Surti dan Aditya mulai tumbuh rasa cinta satu sama lain. Sandu yang sedang menyelidiki kasus Gabar ini mulai membuat pola dengan mengumpulkan nama-nama petugas pemerintah yang jujur dan berpikir keras bagaimana mereka membuat sebuah tim yang tangguh untuk menangani masalah ini. Aditya yang mulai dekat dengan Surti, kemudian mereka sering jalan bareng. Bahkan di hari itu mereka jalan-jalan hingga Surti hendak menyeberang. Surti terserempet sebuah bajai. Surti pun dibawa ke rumah sakit. Di sana Surti dan Aditya sedang berkonsultasi dengan dokter saat itu. Dokter menyarankan sebuah tes yang sangat banyak yang tidak perlu seharusnya. Gabar yang berada di situ pun menyangkal bahwa dia melihat Surti diserempet. Namun dokter malah dengan angkuhnya mengatakan, kalau kalian tidak apa-apa kenapa harus ke sini? Saat Aditya alias Gabar, kita sebut saja Gabar, keluar dari tempat itu. Dia mendengar percakapan antara suster dan dokter kandungan di sana. Gabar mendengar bahwa ibu-ibu harus dioperasi sesar walaupun bisa lahir normal, agar rumah sakit itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau tidak, bagaimana bisa rumah sakit itu menggaji suster itu, kata si dokter. Gabar merasa ada hal yang tidak beres di rumah sakit itu. Ketika berada di kasir, Gabar justru melihat adegan yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang ayah dan anaknya yang kemudian membayar administrasi untuk operasi istrinya. Namun, saat itu pihak administrasi memberikan surat kematian dari istri suami itu. Suaminya itu histeris mendengar istrinya meninggal. Kenapa tidak diberitahu dari semalam? Bahkan saat itu anaknya pun tidak boleh melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Gabar yang menyaksikan itu geram, dan Gabar akhirnya pergi dari rumah sakit itu. Gabar menyusun rencana untuk membuat rumah sakit itu dapat pelajaran.
Saat itu, Gabar mendatangi sebuah keluarga yang telah didatangkan jasad suaminya yang bernama Balram. Istri dan dua anak ini memberikan sebuah surat untuk klaim sertifikat kematian. Gabar membawa mayat Balram ke rumah sakit itu. Saat sampai di rumah sakit, Balram disebutlah oleh dokter dan masuklah ke ruangan di mana Balram akan dirawat. Saat itu, dokter yang ngecek bahwa Balram sudah meninggal. Dokter itu memainkan sebuah sandiwaranya. Bahkan, Balram bisa diobati, kata dokter. Gabar harus ke administrasi untuk membayar keuangan. Dan setelah itu, Gabar diminta untuk membeli semua obat-obatan di apotek. Dan tidak berhenti di situ. Gabar serta keluarga Balram dikabari bahwa Balram harus dioperasi dan didatangkan dokter ahlinya dari luar agar bisa selamat. Namun, Gabar harus membayar uang operasi yang sangat besar. Dokter ahli pun didatangkan, dan ketika menganalisa, dokter itu mengatakan bahwa mereka harus mengakhiri sandiwara itu karena mayat Balram sudah mulai membusuk. Namun dokter di rumah sakit itu mengatakan biarlah dulu selama mereka bisa membayarnya, kenapa tidak diperas saja. Keluarga Balram sudah mulai merasa lelah. Namun, Gabar mengatakan hal ini akan segera berakhir. Benar saja, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa Balram tidak bisa diselamatkan. Saat itu Gabar mengatakan, bukankah rumah sakit ini dapat mengobati orang mati? Dokter di sana mengatakan, bagaimana bisa orang mati bisa diobati lagi? Saat itulah Gabar mengeluarkan sertifikat kematian, tepat ketika sebelum mereka merawat Balram. Saat itu juga, Gabar minta cek 500 juta rupiah untuk keluarga Balram. Para dokter itu kemudian memanggil bosnya untuk menemui Gabar. Saat menemui bos rumah sakit itu yang bernama Pikas, Gabar meminta cek sebesar 500 juta rupiah dan juga 450 juta rupiah cash. Namun, Pikas malah memberikan kode untuk mengejar Gabar. Anak buah Pikas ini justru dihajar oleh Gabar. Gabar mengatakan bahwa ingin membayar secara tenang atau akan saya buat tempat ini disegel. Dan akhirnya, mereka memberikan cek yang diminta. Cek itu diberikan kepada istri Balram saat itu. Lalu, setelah itu Balram menasihati dokter itu untuk melakukan seperti selayaknya seorang dokter. Keesokan harinya, di rumah sakit itu terdapat massa yang dirugikan oleh rumah sakit itu. Saat itu, Pikas yang sedang di dalam mobil merasa emosi dan keluar dari mobilnya. Massa mengeroyoknya dan akhirnya Pikas pun mati. Saat itu, kemudian ayahnya yang bernama Pijay marah. Ia betul-betul murka karena anaknya mati dengan kondisi tidak terhormat. Di sana, anak buah yang ada di rumah sakit merekomendasikan terkait Gabar dengan melihat CCTV di rumah sakit itu. Di sisi lain, Sandu yang ada di tempat cukur berpikir apa yang membuat tim Gabar ini bersatu. Saat itu, Sandu mendengar orang di sampingnya mengatakan reuni kampus. Dengan sigap, Sandu mengatakan bahwa semua pasti berhubungan dengan sebuah kampus. Saat itu, Sandu mengetahui bahwa orang-orang Gabar ini dulu pernah kuliah di satu kampus. Sandu kembali lagi ke kantor polisi. Dan saat itu juga Sandu memberitahu atasannya. Namun, sayang atasannya ini kemudian benar-benar mengajukan Sandu. Sandu diperintahkan keluar dari ruangan itu dan disuruh membeli gorengan. Pijay yang kemudian tahu bahwa itu yang dilihatnya adalah Gabar. Ketika di rumah sakit kemudian ia teringat masa lalunya, di mana saat itu Pijay mempunyai sebuah proyek bangunan yang akan dibangun di sebuah sungai. Gabar adalah orang yang protes proyek itu karena akan sangat membahayakan. Gabar protes karena bangunan itu runtuh dan menewaskan 200 orang termasuk istrinya. Saat itu Gabar menelpon orang-orang dari petugas yang berwajib untuk mengurus itu semua. Namun, saat ditelepon justru komisaris polisi menolak mereka semua. Gabar kemudian membuat dirinya mengajar mereka semua yang ada di ruangan itu. Saat itu Pijay sudah hampir dibunuh namun dia meminta maaf. Hingga saat itu juga Gabar pergi. Namun saat itu Pijay memukulnya dengan kampak.
Gabar dinyatakan tewas waktu itu. Namun saat ini PJ melihat dia langsung di sebuah CCTV. Kemudian PJ meminta anak buahnya untuk menemukan si Gabar. Di sisi lain, Gabar dan timnya sedang membicarakan target selanjutnya. Saat itu temannya datang dan mengatakan bahwa polisi menunjuk CBI yang bernama Kuldep untuk menangkap Gabar. Dia adalah orang yang kuat dan juga orang yang hebat dalam memecahkan kasus. Kuldep yang ada di kantor polisi sedang rapat bagaimana masalah tentang Gabar ini. Dan saat itu kemudian Gabar mengirim sebuah CD di mana Gabar akan membunuh lagi di hari Jumat. Saat itu ributlah masyarakat membicarakan Gabar bahwa Gabar akan melakukan aksinya lagi. Di sana Kuldep bisa memahami bahwa Gabar akan menangkap polisi yang paling korup. Saat itu mereka dipaksa untuk mengatakan itu. Dan saat itu juga polisi korup diberitahu bahwa dirinya terancam. Gabar dapat menangkap polisi korup itu dengan memasukkannya ke dalam kotak mayat. Saat Gabar sedang menyiksa polisi korup, di sana ternyata Surti memergoki Gabar. Surti mengintip Gabar ini ketahuan. Dan Gabar lalu menceritakan semuanya. Saat itu ada satu orang datang bernama Gopin. Di sana, Gopin menanyakan bahwa Gabar telah berubah seperti pahlawan dan menjadi trending nomor 1. Namun, mereka di sana tidak merespon karena mereka di sana mengatakan bahwa ayah Gopin masuk peringkat 1 di dalam daftar orang yang paling korup di daerah itu. Gopin saat itu ditanya bagaimana pendapatnya. Ia mengatakan bahwa setiap yang dibunuh mereka semua punya keluarga. Dan kita saat ini menjalani misi tidak memandang keluarganya, tapi memandang kejahatannya. Gabar merasa bangga dan berhasil terkait misinya yang dilakukan oleh Gopin. Semua itu juga disaksikan oleh Surti. Di sisi lain, di kantor polisi saat mereka semua sedang rapat, Sandu menyela bahwa kalian tidak bisa mengalahkan Gabar karena dia memiliki misinya sendiri. Saat itu, awalnya Sandu tetap diremehkan oleh orang lain. Namun, kepala CBI ini kemudian ingin mendengarkan Sandu. Dari situ Sandu menjelaskan semua kasus tentang Gabar ini. Sandu mendapatkan apresiasi dari kepala CBI dan dikatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini 90%. Di kampus nasional, polisi CBI bersama Sandu kemudian mendatangi kampus itu. Namun, saat itu mereka dicegat oleh mahasiswa dan mengatakan bahwa preman polisi tidak bisa memasuki kampus ini. Akhirnya mereka pergi. Namun, saat itu mereka akan menangkap orang-orang Gabar yang sudah dibuatkan daftarnya oleh Sandu. Di sisi lain, Vijay menangkap para 10 orang jujur di sana. Kemudian, Vijay membuat pernyataan kepada mereka. Apakah mereka puas terhadap uang, ataukah istri mereka tidak memberikan tuntutan terhadap mereka? Dan saat itu, salah satu di antara mereka ditendang dari lantai atas gedung. Di kantor polisi, para pejabat jujur ditangkap dan disiksa oleh para polisi untuk mengetahui semua tentang Gabar. Namun dengan siksaan itu mereka tidak ada satupun yang mengakui terkait Gabar. Hingga polisi di sana mulai kebingungan. Saat itu juga Sandu diajak duduk bersama satu meja dengan mereka. Sandu menjelaskan bila menjadi Gabar saat itu akan mengincar Vijay. Karena Vijay telah membunuh satu orang pejabat jujur di kota itu. Pastinya Gabar akan menghukum si Vijay ini. Di sisi lain, benar saja Gabar dan teman-temannya memang merencanakan pembunuhan untuk Vijay. Di posisi itu, mereka semua akan mempersiapkan pembunuhan Vijay saat ulang tahunnya. Polisi yang memahami itu ternyata mereka juga mengawal Vijay. Pesta ulang tahunnya pun digelar. Ternyata saat itu mereka semua menggunakan topeng muka Vijay. Sehingga saat itu terjadilah penculikan dari Vijay. Oke, so, copy. Esoknya, di kantor polisi, seorang pengacara menemui polisi untuk meminta izin keluarga menemui para pejabat jujur yang ditangkap, dan mereka menjenguk para pejabat itu. Saat itu, ketika menjenguk keluarga di sebuah ruangan, anak komisaris polisi yang bernama Gopin bertemu ibunya. Kepala CBI meminta ibunya Gopin untuk meminta Gopin bicara tentang di mana Gabar berada. Saat itu, ibunya Gopin mengatakan, apabila kau memberitahu semuanya, maka pertimbangkanlah kematian ibumu. Saat itu ruangan terdiam akan pernyataan itu.
Kepala CBI mengatakan kenapa dan bagaimana seorang Gabar ini bisa begitu kuat dan memiliki banyak dukungan. Saat itu, Surti mengatakan bahwa Gabar merupakan orang yang baik, dan Gabar tidak akan melakukan ini semua apabila hukum di negara ini tidak lemah. Saat itu mereka menjelaskan apa tujuan dari Gabar, bahwa Gabar melakukan ini untuk masyarakat kecil yang membutuhkan segalanya. Di sisi lain, Gabar yang menangkap Vijay, ia meminta Vijay untuk menelpon 3 orang yang terpandang untuk membantunya. Sambil Gabar menginjak foto wajah Vijay, Vijay menelpon satu persatu. Yang ditelepon oleh Vijay ini kemudian menolak semua teleponnya. Di situ Vijay marah dan memukul Gabar. Namun dengan mudah Gabar memukul balik. Saat itu juga Gabar membunuh Vijay. Setelahnya, Gabar menyerahkan diri kepada kepala CBI. Di sana Gabar ditangkap oleh kepolisian. Gabar akan dihukum mati saat itu. Saat di dalam mobil, para masyarakat datang untuk menghalangi eksekusinya dan meminta agar Gabar dibebaskan. Namun saat itu Gabar keluar dari mobil dan memenangkan warga dan para mahasiswa di sana. Gabar mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan maaf kepada orang yang salah, dan dia juga tidak memberikan maaf kepada dirinya sendiri. Saat itu para mahasiswa menunjuk kekuatannya, dan Gabar mengatakan bahwa benar kekuatan mahasiswa dan dia bangga kepada kekuatan mahasiswa. Kalian tahu bahwa tidak semua mahasiswa menjadi petugas pemerintah, tapi setiap petugas pemerintah adalah mahasiswa. Jangan coba-coba ingin mengetahui masa depan kalian, tapi mulai goyahkanlah orang-orang korup dan katakanlah cukup. Kalian harus memilih arah negara ini akan kemana, karena kalian adalah masa depan India. Siapapun yang membuat perubahan maka disebut Gabar. Film ini ditutup dengan hukuman gantung untuk Gabar, dan film pun selesai. Itu dia tadi alur cerita film Gabar is Back dari Mimin. Nah, kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari film ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sekian dari Mimin kali ini, sampai jumpa di film selanjutnya.